Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yang dimana kita telah seharusnya mengucapkan dari lisan kita la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mengapa? Karena disebabkan kita melihat keajaiban Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, keagungan, kebesaran, dan bahwasanya lillahil mulkus samawati wal ard, bahwasanya milik Allah lah seluruh apa yang di langit dan di bumi, dan bahwasanya seluruhnya tunduk harus patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita melihat dari kisah Fir'aun yang ingin membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak wanita, akan tetapi Allah mengirim anak laki-laki berada di dalam rumahnya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang dimana orang-orang yang ia takutkan yang akan menghancurkan kerajaannya di kemudian hari, ternyata dialah yang akan membesarkannya, mendidiknya, bahkan tinggal sekamar dengannya. Di sini ada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya keinginan makhluk itu wajib tunduk kepada keinginan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya seluruh gairah fikiran makhluk, tindakan makhluk itu di bawah gairah dan tindakan Allah Azza wa Jalla. Jikalau Allah mengizinkannya, yashfa'u illa bi'idznih, tidak ada sesuatu yang bergerak ke kanan untuk menuju ke kanan, ke kiri untuk ke kiri, sesuatu daun yang jatuh kecuali seluruhnya harus di atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita melihat keajaiban, kekuasaan dan kebesaran Allah yang melahirkan wajibnya kita untuk tunduk kepada Allah. Seandainya kita bermaksiat kepada Allah, setiap maksiat mata yang kita bermaksiat dengannya, mudah bagi Allah membutakan kita. Maksiat telinga mudah bagi Allah mentulikan kita. Maksiat kaki mudah bagi Allah menghilangkan kaki kita. Dan maksiat pada harta mudah bagi Allah mengambil seluruh harta yang ada pada dirinya. Ini yang mengakibatkan harusnya kita takut bergerak kalau kita ingin bergerak di atas kemaksiatan kepada Allah, dan melazimkan untuk kita senantiasa tunduk kepadanya. Dan pelajaran yang selanjutnya untuk kita mengambil pelajaran yang kedua, yaitu tumbuhnya Nabi Musa alaihi salam di rumah Fir'aun. Pada suatu hari Fir'aun, karena ini sudah aman, maka pada suatu hari Fir'aun kembali kepada tabiatnya, yang dimana seseorang pasti menyukai namanya seorang bayi. Itu tabiat manusia, dan tabiat yang dibawa oleh seorang bayi yaitu menggembirakan. Akhirnya pada suatu hari Fir'aun menggendong Nabi Musa alaihi salam, bermain-main dengannya, bercanda tawa dengannya, berusaha untuk menjadikan Nabi Musa tertawa. Karena disebabkan Fir'aun memiliki jenggot, jadi kebiasaan Raja Mesir itu selain daripada memakai mahkota pada kepalanya yang emas, dia mengguling-guling jenggotnya. Jadi dia satukan jenggot, kemudian dia adakan seperti kalau kita biasanya di Makassar dengan karet. Tapi kalau orang kerajaan Mesir itu dihiasi dengan emas, sehingga menyatu seluruh jenggotnya dan menjadikan lurus itu jenggot. Akan tetapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang dilarang untuk menyatukan jenggotnya dengan karet. Mengapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Dan ini kebiasaan kaum Majusi. Kaum Majusi itu adalah kaum penyembah api.
yang dimana mereka memanjangkan kumisnya dan mereka juga menyatukan jenggotnya, dan itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa karena digendong, yang dimana Fir'aun memiliki jenggot seperti begitu, akhirnya Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun. Dan Nabi Musa diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang dimana ketika Fir'aun ditarik jenggotnya, itu menjadikan tunduk kepalanya pada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun ingin melempar bayi ini, akan tetapi lagi diambil oleh istri Fir'aun dan permaisurinya. Akhirnya Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa pada saat itu. Karena kenapa? Mungkin anak inilah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Mana mungkin anak bayi memiliki kekuatan yang begitu dahsyat sehingga Fir'aun tetap ingin membunuh Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi istrinya terus berusaha meyakinkan bahwa itu tidak mungkin apa yang engkau ceritakan. Itu hanyalah pikiran-pikiranmu saja. Mungkin kamu terlalu kelelahan. Anak ini tidak mungkin memiliki kekuatan seperti begitu. Akhirnya Fir'aun juga tetap untuk ingin membunuh Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi istrinya mengatakan, kalau begitu kita akan uji. Kalau dia anak bayi biasa, berikan 2 makanan. Yang satunya bara api, yang satunya adalah kurma. Ketika dia bisa memilihnya, maka dia termasuk orang-orang yang engkau takutkan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diberikan 2 makanan. Piring yang satu dari bara api dan yang satunya dari kurma. Akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam memilih dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, kalau Nabi Musa memilih kurmanya, maka Nabi Musa langsung dibunuh oleh Fir'aun. Akan tetapi Allah memberikan mudarat kepada Nabi Musa agar terhindar dari mudarat yang lebih besar. Akhirnya Nabi Musa mengambil bara api dan ingin memakannya. Maka dari sini asal mula kenapa Nabi Musa cadel. Asal mula kenapa Nabi Musa cadel. Jadi Nabi Musa kalau dia berbicara itu tidak sempurna. Kalau kita mengatakan sulit bicara atau selainnya, hal yang seperti itu. Makanya nanti akan kita ceritakan ketika Nabi Musa ingin berdakwah ke Fir'aun, yang terjadi di situ bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar. Di situ Nabi Musa ditemani oleh saudaranya itu Harun, disebabkan Harun bisa berbicara lebih sempurna untuk mengabarkan berita tentang Allah kepada Fir'aun daripada dirinya. Karena Nabi Musa cacat. Apa cacatnya? Yaitu pada lisannya, yang pernah waktu bayi memakan bara api, ingin memakan bara api, yang mengakibatkan lidahnya cadel. Ini kekuatan pertama. Akhirnya Nabi Musa tumbuh dewasa. Terus karena tadi dia memilih bara api, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa tumbuh dewasa. Setelah dewasa di kemudian hari, Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan di sekitar kota. Kemudian dia mendapati ada 2 orang yang ingin saling membunuh di suatu kota tersebut. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, wa dakhala al-madinati ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaktatalani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi. Ketika Nabi Musa alaihissalam masuk di suatu kota, maka dia di situ berjalan-jalan saja. Min ahliha fawajada fiha. Jadi dia berjalan-jalan di tempatnya Bani Israel. Bani Israel ini adalah pendatang di kota Mesir, dan asli dari penduduk Mesir namanya suku Kipti. Suku Kipti. Jadi perhatikan, Nabi Musa kaumnya Bani Israel. Yang Bani Israel adalah pendatang di kota Mesir. Asli penduduk Mesir adalah orang-orang Kipti. Orang-orang Kipti. Sebagaimana yang kita ceritakan bahwasanya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub pendatang di kota Mesir. Adapun asli penduduk Mesir adalah suku Kipti. Akan tetapi Nabi Musa ketika masuk di suatu kota, fiha rajulaini yaqtatilani,
dia mendapati dua orang laki-laki yang ingin saling membunuh. Hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Yang satu dari sukunya, yaitu Bani Israel, yang satu dari suku lawannya, yaitu orang-orang Kipti. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka Nabi Musa membantu orang dari sukunya. Artinya dia membela orang di sukunya dan berusaha menahan orang Kipti ini. Alalladhi min aduwihi fawakadahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan. Akan tetapi karena suku Kipti ini terus berusaha ingin memukul, ingin membunuh dari suku Nabi Musa alaihissalam, fawakada Musa, maka Nabi Musa alaihissalam tidak dengan sengaja, karena dia berusaha memisahkan, tapi ini yang satu tidak ingin dipisahkan. Akhirnya Nabi Musa memukulnya dengan satu kali pukulan, akhirnya meninggal. Ini kekuatan Nabi Musa. Jadi di antara kekuatan Nabi Musa adalah dia memiliki kekuatan sangat dahsyat. Satu kali pukul langsung meninggal. Dan akan kita ceritakan, akan ada nanti lagi cerita di mana Nabi Musa ketika dia mandi di suatu sungai, kemudian menghelaikan pakaiannya, akhirnya batu ini lari dan Nabi Musa pukul batu itu langsung pecah 12. Dan ini batu besar. InsyaAllah ta'ala akan kita ceritakan mengapa Nabi Musa mandi di sana, apa sebabnya, dan kenapa dipukuli batunya. Ini diantara kekuatan Nabi Musa alaihissalam yang mendapati dua suku yang ingin saling membunuh, tapi dia berusaha memisahkannya, akan tetapi yang satu tidak ingin dipisahkan. Akhirnya Nabi Musa memukulnya dan mengakibatkan dia mati. Dan inilah sebab Nabi Musa kenapa keluar dari kota Mesir dan pergi ke kota Madian dan ketemu Nabi Syuaib. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkannya, karena di sinilah Nabi Musa akan menikah dengan salah satu anak dari Syuaib radhiyallahu an. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.